komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga ajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi. Enggak, ini warga negara yang mau tinggal aman, mau tinggal nyaman kok di negaranya. Kok negara bukannya melindungi malah menakut-nakuti dengan ancaman ini. Kebijakan ini mengedepankan keinginan investor tetapi membahayakan keamanan warga negaranya. Tidak bisa membohongi apa yang sedang terjadi, ini seolah-olah miskomunikasi. Halo, selamat malam Tribuners. Kali ini dengan Firda Ananda bersama Firda Ananda di On Focus, di Tribunnews On Focus. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Rempang City, Eco City yang akhir-akhir ini memang sudah banyak diperbincangkan di publik begitu. Dan pimpinan pusat Muhammadiyah saat ini melalui Majelis Hukum dan HAM-nya mengeluarkan sikap terkait dengan bentrok yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, akibat pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini Firda sudah terhubung dengan selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada Bang Ridho Alhamdi di sana. Halo, selamat malam Bang Ridho. Selamat malam Mbak Firda. Bang Ridho, untuk PP Muhammadiyah sendiri saat ini sudah mengeluarkan sikap begitu terkait dengan bentrok yang terjadi di Pulau Rempang soal pembangunan Rempang Eco City sendiri. Sebagai pengantar, apa alasan pernyataan sikap dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri? Ya, ini kan sebenarnya apa yang terjadi di Rempang ini ya Mbak Firda, ini kan bagian dari PSN, Proyek Strategis Nasional. Jadi PP Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik ya itu kita sebenarnya tidak hanya merespon isu yang mungkin kebetulan Rempang ini cukup menggemparkan ya karena intimidasi dan perlawanan cukup tinggi. Nah, sebenarnya di Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat juga kita mendampingi, memberikan sikap kepada aparat yang intimidatif juga ya, di mana kemudian kami membentuk tim baik yang terdiri dari PP Muhammadiyah maupun PWM Sumatera Barat, dan kami juga sudah mendampingi apa yang sedang terjadi, dan sedang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, kemudian di Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur, termasuk di Trenggalek juga. Nah, sebenarnya proyek strategis nasional ini itu kan hampir mayoritas, bukan hanya mayoritas, mungkin semuanya bermasalah. Apa masalahnya? Satu, pemerintah ya selaku penyelenggara negara ini tidak mengedepankan cara-cara yang damai, tidak mengedepankan cara-cara yang mengedepankan hak asasi manusia. Selalu melalui cara-cara kekerasan, intimidasi, membuat ketakutan, sehingga fungsi negara yang seharusnya melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia, melindungi keamanan warganya, terbalik seperti seorang penjajah yang melihat ada para pemberontak. Nah, di sini kami selaku kekuatan masyarakat sipil harus membela ya Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, dan Muhammadiyah mempunyai misi amar ma'ruf nahi mungkar, harus bersama masyarakat, harus membela warga dan masyarakat yang tertindas, karena memang di sini temuan Komnas HAM selalu menunjukkan adanya cara-cara intimidatif dan tidak manusiawi. Nah, ini yang bagi kami sebagai manusia itu merasa terpanggil untuk membela dan mendampingi tentunya ya warga yang terdampak itu. Gitu kira-kira Mbak Firda.
Berarti dalam artian mewakili masyarakat sipil untuk mendampingi mereka dalam menghadapi dengan bentrok-bentrok yang ada begitu ya, Bang. Kemudian dari Iya, catatan kami sudah ada setidaknya ada 8 sikap yang dinyatakan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri terkait insiden di Rempang sana yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, kemudian ada juga ke Kapolri, Panglima TNI hingga DPR RI. Mungkin iya. bisa dijelaskan Bang lebih detail terkait hal ini. Ya, memang ini kan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat, ya. Artinya Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mempunyai wewenang untuk apakah menghentikan ya atau menyetop dulu atau setidaknya menghentikan tindakan-tindakan intimidatif dan kekerasan yang dilakukan atas nama negara ini, Mbak. Ya, atas nama negara. Tidak ada di dunia ini negara yang begitu kejam terhadap rakyat. Salah satu syarat adanya negara itu kan adanya warga negara, yaitu masyarakat. Tetapi kalau seandainya warga negaranya itu dibegitukan ya, diintimidasi, ditakut-takuti, ini menyalahi konstitusi karena apa? Pemegang kedaulatan negara itu adalah rakyat, ya, pemegang sah, ya. Sedangkan presiden, DPR, gubernur, bupati itu adalah tenaga outsourcing yang kita sewa setiap 5 tahunan. Jadi pemegang sah hak republik ini ada di tangan rakyat. Apalagi kalau seandainya rakyat kita sampai ketakutan, melakukan perlawanan. Ini kan sangat menyedihkan ya Mbak ya. Kami sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai misi amar ma'ruf nahi mungkar dan juga misi kemanusiaan, itu kita tersentuh untuk kemudian membela bersama-sama masyarakat yang lain untuk melindungi sesama warga negara. Gitu kira-kira Mbak Firda. Jadi pemerintah yang diwakili oleh presiden, ya termasuk kemudian Menko Perekonomian, termasuk juga Menko Marifest maupun Panglima TNI dan Kapolri, cobalah dikedepankan cara-cara yang lebih manusiawi gitu ya, musyawarah ya. Katanya dulu kan Jokowi ketika wali kota Solo menyelesaikan masalah pertemuan bahkan sampai 50-an kali kepada warga agar supaya menyelesaikan. Cobalah itu diterapkan di masyarakat Rempang untuk berdiskusi, mencari solusi yang terbaik sehingga memang warga ini benar-benar clear. Memang tidak mudah, tetapi insya Allah ini tidak sulit jika memang pemimpin itu punya visi dan pemimpin itu melindungi seluruh rakyatnya gitu ya, bukan seperti yang sekarang terjadi kan, rakyat begitu mendapatkan perlakuan tidak manusiawi ya, perlakuan yang sangat-sangat seperti antara penjajah dan yang terjajah, dan itu juga terjadi di Wadas, bahkan juga di Pakel pun ya, itu juga yang bahkan sampai meninggal itu juga aktivis lingkungan, itu juga bagian dari cara-cara negara yang sangat intimidatif. Bahkan kalau meminjam istilahnya Pak Busro, bisa dikatakan kekerasan yang dilakukan atas nama negara, dan ini sangat-sangat membahayakan. Gitu kira-kira Mbak Firda. Baik, kemudian ada salah satu sikap dari PP Muhammadiyah sendiri, yakni meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk mengevaluasi kembali dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN, termasuk statement dari PP Muhammadiyah yang menyebutkan Jokowi berpihak kepada investor. Bagaimana terkait hal ini, Bang Ridho? Ya, ini kan yang menjadi yang menjadi agenda pemerintah sekarang ini kan investasi, pro investor. Investasi oke lah, sebenarnya nggak masalah. Tetapi ketika investasi itu berdampak pada peminggiran atau pengucilan atau pengorbanan pada masyarakat, menurut saya investasi ini harus dievaluasi gitu ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya kan harapannya investasi yang
yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini kan berdampak kepada warga negaranya, pribuminya kan gitu. Bukan kemudian kebijakan ini mengedepankan keinginan investor, tetapi membahayakan keamanan warga negaranya. Nah, kami harus mengingatkan lagi-lagi amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, yang di mana rakyat itu adalah pemilik sah Republik ini. Rakyat itu harus dilindungi ya oleh negara, bukan kemudian dikucilkan hanya demi investor ya. Nah, investasi penting, tetapi jika investasi itu mengerugikan bangsa sendiri, maka investasi itu harus dipinggirkan. Apalagi ketika pemerintah mengatakan ya siapa Menko Marifest Pak Luhut mengatakan kalau ada yang menghalangi maka akan saya bulldozer. Itu kan sebuah ancaman yang berdimensi besar ya, dan itu kan menakut-nakuti ya. Artinya sebagai seorang pemimpin ya jangan menakutilah. Kalau seandainya memang tidak bisa menyelesaikan, berarti memang kegagalan Anda sebagai seorang pemimpin gitu ya. Bahwa negeri ini membutuhkan pemimpin yang teduh, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakatnya, bukan menakut-nakuti dengan bulldozer, Mbak. Bulldozer itu kan ya simbol bisa melibas segalanya. Kan ini kata-kata ini kan sangat melukai hati masyarakat yang harusnya merindukan sosok pemimpin yang teduh, merindukan pemimpin yang mengayomi, bukan menakut-nakuti, dan itu menggunakan baju sebagai pejabat negara. Nah, saya kira pemerintah bersikap bijak lah sebagai penyelenggara negara dan melindungi, bukan menakut-nakuti. Ya, ini akibat orang terlalu lama mempunyai kekuasaan itu ya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ini harus dievaluasi. PSN ini hampir semuanya ini bermasalah karena pertama merusak lingkungan, dan merusak lingkungan ini berdampak pada krisis ekologi ya. Kalau dalam bahasa teman saya yang peneliti Walhi itu, Mas Farid Ridwanuddin, dia mengatakan akan terjadi ekosida. Apa itu ekosida? Ekosida itu pembunuhan lingkungan, pembunuhan alam secara perlahan-lahan sehingga alam kemudian tidak berfungsi, dan ini bisa membahayakan generasi 100-200 tahun mendatang. Mungkin itu kira-kira, Mbak. Berarti Bang bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah sendiri melihat PSN Ecocity, Rempang Ecocity sendiri sebagai berpihak kepada investor, pemerintah berpihak kepada investor, begitu Bang? Ya, berpihak kepada investor yang kemudian merugikan rakyat, gitu. Artinya merugikan rakyat itu satu, rakyat kemudian diintimidasi cara-caranya, ditakut-takuti, kemudian dipaksa dalam membuat tanda tangan agar supaya setuju, dan seterusnya. Bukan berarti kemudian investasi itu buruk, tetapi kalau investasi itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, musyawarah yang damai, tidak ada kekerasan, tidak ada yang dirugikan terutama rakyat, it's okay Mbak Firda. Tapi problemnya adalah efek dari investasi yang dipaksakan ya, kemudian rakyat terjadi perlawanan, harusnya diselesaikan secara damai. Apa yang perlu didengarkan dari warga negara maunya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau perusahaannya penolakan, ya harus dilakukan pendekatan lobby kepada kepala adat, kepala adat Melayu di sana, sehingga kemudian menemukan titik temu yang terbaik. Memang tidak mudah. Ya, inilah memang pemimpin. Kalau kata Agus Salim itu, kalau kata Hatta ya, itu memimpin itu menderita ya. Siapa bilang memimpin itu enak? Ini yang salah dengan persepsi para pejabat kita, seolah-olah memimpin itu kemudian semaunya, pikirannya sendiri gitu ya. Padahal Indonesia ini kan 270 juta manusia, itu harus didengarkan juga bagaimana yang terbaiknya. Kira-kira gitu. Berarti dengan timbulnya adanya bentrok di Rempang sendiri, berarti memang hal ini musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri tidak bisa dikatakan tidak berhasil, Bang? Ya, tidak berhasil, dan ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan yang gagal. Ya, Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu
gagal dalam mencipta selama 1 periode, selama 2 periode 10 tahun ini ya. Kalau kita berkaca pada laporan tahunan Freedom House ya tentang freedom of the world ya, kebebasan negara-negara, demokrasi Indonesia ini kan indeksnya turun ya, dan itu salah satu indeks demokrasinya turun karena kebebasan sipil. Nah, di era pemerintahan saat ini ya yang sudah 2 periode ini ya kegagalan demokrasi dan sejumlah akademisi ilmuwan juga memberikan catatan itu, dan anehnya memang pemerintah yang sedang berada di posisinya saat ini tidak merasa itu adalah kesalahan mereka, dan ini sangat berbahaya ya. Salah satu dampaknya kemudian proyek-proyek PSN, proyek-proyek strategis nasional ini dipaksakan di berbagai titik, dan ini akan terus terjadi, Mbak. Nggak hanya ini tadi saya sebutkan di Air Bangis, Pasaman, Sumatera, Pasbar ya, Sumatera Barat, dan juga di Indonesia bagian timur sekarang sedang disasar menuju sana ya. Itu saya kira. Bang, soal hak masyarakat di Pulau Rempang sendiri, dari pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar pemerintah segera menjamin dan memuliakan hak masyarakat Pulau Rempang untuk hidup dan tinggal di tanah yang mereka tempati selama ini. Sementara dari segi pemerintah sendiri disebutkan ada ganti untung begitu, diberikan rumah, kemudian diberikan lahan lain, kemudian sementara waktu diberikan uang makan bahkan dan juga uang sewa rumah. Apakah menurut PP Muhammadiyah sendiri ini belum cukup untuk warga Rempang sendiri? Nah, sekarang dikembalikan lagi saja Mbak Firda kepada warga Rempangnya itu ya. Apakah warga Rempang sepakat? Ya, artinya tanpa ada intimidasi, ya. Jadi istilahnya kalau dalam berbisnis itu antara demingkum ya. Jadi saling ridho. Nah, betul nama saya ridho kan. Saling rela, saling ikhlas di antara kedua belah pihak, antara pemerintah dan warga Rempang. Kalau memang itu terjadi dan mereka setuju tanpa ada paksaan, ini catatannya Mbak ya, tanpa ada intimidasi, maka ya PP Muhammadiyah kami LHKP itu tidak masalah. Dalam arti tadi itu, warga memang benar-benar sepakat tanpa ada paksaan dari siapapun. Gitu. Kalau itu memang oke dengan tawaran tadi, nggak masalah. Tetapi untuk melihat situasi seperti ini kok sepertinya sulit menebak itu menjadi sebuah kesepakatan. Itu lagi-lagi sebuah tawaran yang dipaksakan oleh pemerintah agar supaya PSN ini berjalan dengan lancar. Ya itu kan modus-modus itu ya seperti yang dilakukan di Wadas Jawa Tengah itu Mbak, dengan cara-cara paksaan sampai ketakutan ya. Jadi yang diserang ini lagi-lagi bukan hanya soal fisik, psikis warga ini juga akhirnya ketakutan. Dari banyak sekian warga itu, siapa yang dikorbankan? Ibu-ibu dan anak-anak, Mbak. Ini kan sangat menyedihkan ya, anak-anak yang harus sekolah, ibu-ibu yang kemudian harus menjaga stabilitas dapur mereka tiap hari, berada begini ini kan sangat tergoncang sekali masyarakat. Itu hak mereka untuk hidup aman dan nyaman saja sudah terenggut hanya gara-gara PSN yang merugikan nilai kemanusiaannya mereka gitu, Mbak. Dan Bang Rido mungkin bisa ditanggapi soal bentrokan yang memang sudah terjadi di Rempang sendiri. Yang menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir adalah adanya gas air mata, Bang, yang dipakai untuk meredam aksi massa di sana. Bagaimana untuk PP Muhammadiyah sendiri melihat situasi ini? Mungkin perlukah ada sikap tegas kemudian yang harus dijatuhkan kepada aparat? Ya, makanya dalam dalam pernyataan pers kita itu kita meminta kepada Panglima TNI, terus kemudian Kapolri dan jajarannya yang ada di Kepulauan Riau untuk menarik aparatnya dari lokasi konflik agar supaya warga ini tidak merasa terintimidasi dengan keberadaan mereka. Lalu kemudian pemerintah melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh adat yang ada di Rempang, yang ada di yang ada di Batam, ya, sehingga kemudian tercipta suasana kekeluargaan sesama anak negeri, gitu ya, sehingga Indonesia ini benar-benar bisa menjadi rumah bagi seluruh warga negaranya, ya, seluruh masyarakatnya, ya, untuk tinggal aman dan nyaman. Karena simbol-simbol
aparat yang masih ada di lapangan ini kan simbol kemudian warga itu masih terasa terintimidasi, apalagi kemudian dengan gas air mata, kemudian dengan pasukan yang beragam itu kan membuat warga itu ketakutan, Mbak. Jadi ini loh yang harus dikedepankan oleh pemerintah. Janganlah dengan cara-cara kekerasan ini kan seakan-akan kita ini seperti mau pemerintah ini seperti mau melawan penjajah saja atau mau melawan gerakan separatis. Enggak, ini warga negara yang mau tinggal aman, mau tinggal nyaman kok di negaranya. Kok negara bukannya melindungi malah menakut-nakuti dengan ancaman itu. Maka mohon untuk menarik dari lapangan dan mohon pemerintah baik dari presiden ya, presiden sekali lagi untuk bisa apa namanya menjadi pemimpin yang memiliki teladan dan di masa akhir jabatan Jokowi harus bisa memberikan contoh yang baik dan meninggalkan kesan kepada warga negaranya sebagai pemimpin yang mengayomi seluruh warga negaranya yang ada di kawasan Republik Indonesia. Itu, Mbak. Menurut Bang Ridho sendiri, tadi perlukah mungkin ada sikap tegas mungkin atau mungkin sikap yang hukuman begitu untuk bagi aparat yang melakukan kekerasan dalam hal ini sebagai keadilan untuk para warga di Rempang sendiri yang terkena bentrok? Ya, bagi warga negara yang saat ini mendapatkan kekerasan, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Apakah itu urusan pemerintah lah, apakah melalui asuransi atau tidak, ini bertanggung jawab dan menyantuni gitu ya. Nah, kemudian aparat yang terbukti melakukan kekerasan di lapangan, maka Kapolri maupun TNI harus menindak tegas gitu ya. Karena apa? Ini institusi Polri dan institusi TNI ini menjadi cerminan ya. Kalau seandainya mereka saja sudah menakut-nakuti masyarakat, lalu di mana masyarakat merasa nyaman, seharusnya mereka itu menjadi pelindung ya. Ini ya inilah apa yang terjadi di negeri kita ini, guyonannya kalau berurusan sama polisi, urusan ayam bisa selesai menjadi urusan sapi gitu ya. Nah, citra buruk ini harus dirubah lah. Maka kesempatan sekarang bagi pihak kepolisian maupun TNI untuk merubah citra bahwa militer itu bersama rakyat, militer itu melindungi rakyat, maka jika ada oknum yang melakukan kekerasan harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing institusi. Gitu saya kira, Mbak. Karena Jadi kalau harus tidak, warga akan terus melakukan perlawanan ya. Dan ini lagi-lagi yang dirugikan adalah seluruh anak negeri kita ini. Kita seperti ya perang saudara, kira-kira gitu, Mbak ya. Perang saudara dan ini kan menyedihkan ya apa yang terjadi di sejumlah titik ini baik di Rempang ataupun beberapa bulan yang lalu di Air Bangis Pasaman Sumatera Barat gitu kira. Jadi memang harus ada mungkin kalau ada oknum yang melakukan harus memang ditindak tegas begitu ya Bang. Ya, Kemudian saya Bang kira itu Ridho, harus diinvestigasi lebih lanjut ya dari institusi masing-masing lalu diberikan sanksi jika memang terbukti karena sekarang kan banyak warga yang merasa ketakutan. Bahkan bagaimana memulihkan psikis psikologi warga negara yang sekarang terdampak ini kan bukan perkara yang mudah, Mbak. Anak-anak, ibu-ibu, perempuan yang mereka sudah semacam terenggut rasa amannya untuk tinggal di Republik ini gitu. baik. Bang Ridho, mungkin warga Rempang sendiri seperti yang kita tahu sudah tinggal di sana sudah sejak lama begitu dan masyarakat setempat juga menyatakan sikap dan penolakan karena merasa sudah menjadi tanah adat mereka. Apakah pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sependapat dengan sikap tersebut? Di undang-undang saya beberapa hari ini tadi kan dikirimi ya dikirimi oleh teman yang juga pengurus LHKP siapa sih pemilik tanah, salah satunya pemilik tanah itu kan mereka yang tinggal secara turun-menurun ya, itu juga bagian dari pemilik tanah karena kalau seandainya seingat saya di berita itu Menteri ATR mengatakan mereka tidak mempunyai sertifikat ya. Nah, di sini sebenarnya BPN mulai bekerja sama dengan masyarakat adat sama seperti di
mana Sumatera Barat itu kan banyak tanah-tanah yang milik tanah adat kan, belum bersertifikat. Ini menjadi kajian penting juga ya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan, administrasi publik untuk mengkaji isu-isu tentang tanah yang masih apa namanya ya, yang belum sinkron antara tanah milik masyarakat adat dengan tanah milik negara yang bersertifikat BPN. Nah, kami melihat ya LHKP melihat bahwa mereka yang sudah tinggal di sana tentu pertama yang harus kita kedepankan itu adalah membuat mereka merasa aman dan terlindungi dulu. Urusan resmi, sertifikat dan segala macam itu tugas birokrasi ya, apakah itu Pemkot, Pemda ataupun Pemprov untuk menyelesaikan itu baik-baik dengan masyarakat adat setempat. Saya kira semua ada jalan. Kita kan masih manusia ya kan Mbak Firda, masih sama-sama punya akal, masih sama-sama makan nasi. Saya kira insya Allah itu pasti akan ketemu jalannya. Tapi lagi-lagi jangan mengedepankan kekerasan karena ini zaman-zaman apa namanya jahiliyah lah. Sekarang kita sudah era modern, tidak ada cara-cara kekerasan. Kalau seperti ini namanya Indonesia mundur lah. Apa fungsinya kita sudah merdeka 1945 kalau ternyata bentuk penjajahan baru itu dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Makanya Soekarno itu benar, aku sudah berhasil mengusir penjajah dari republik ini, tetapi tugas generasi berikutnya lebih berat melawan bangsanya sendiri. Nah, ini terbukti melawan bangsanya sendiri, melawan pemimpinnya yang mereka pilih, tetapi kemudian tidak berpihak kepada rakyat. Saya kira itu, Mbak. Jadi kalau mengingat apa kata-kata kata-kata yang sangat terkenal dalam demokrasi, vox populi vox Dei, suara rakyat suara Tuhan, maka jangan sekali-kali pemerintah itu tidak mendengarkan suara rakyat, karena kalau tidak maka langit yang akan memperingatkan mereka. Kira-kira gitu. Ini yang mendengarkan suara rakyat begitu. Kemudian Bang Ridho, Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan untuk proyek ini sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan. Dikatakan juga insiden Rempang sendiri terjadi hanya karena miskomunikasi. Apa komentar PP Muhammadiyah dengan terkait hal ini dan dilihat dari sisi kesejahteraan bagi masyarakat bertahun-tahun mendatang? Ya, miskomunikasi, tetapi tidak hanya miskomunikasi, tapi juga intimidasi. Jangan menyederhana, ini kan seakan-akan mau berlindung ya, mau membela diri, hanya miskomunikasi, menyederhanakan sebuah realita yang sangat jauh dan penuh intimidasi gitu ya. Ya cobalah kita lihat berita yang sudah muncul, laporan dari teman-teman yang Muhammadiyah yang ada di Rempang di Kepri maksud kami, yang juga melihat situasi di sana. Ini bukan hanya miskomunikasi, betul miskomunikasi yang berdampak intimidasi dan represi. Nah, kalau sekedar miskomunikasi dan itu bisa diselesaikan nggak masalah, tapi mengapa itu berdampak pada bukan menyejahterakan, tetapi mengintimidasi, lagi-lagi menakut-nakuti, dan ini membahayakan ini Mbak. Ini jauh dari karakter mensejahterakan. Orang kalau sejahtera itu pasti sudah aman, sudah nyaman, urusan perut sudah tidak ada persoalan. Tapi kalau ini jauh dari kata menyejahterakan. Jadi janganlah mensimplifikasi, menyederhanakan situasi yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja, lalu kemudian Presiden membungkusnya hanya miskomunikasi. Ini menyederhanakan situasi yang kompleks. Tolong selesaikanlah itu. Tarik, minta tolong sebagai atasan Panglima TNI dan Kapolri, Presiden punya hak. Tarik dulu, ciptakan situasi aman, nyaman, tarik semua peralatan yang ada, peralatan aparat keamanan yang ada di Rempang, sehingga kemudian membuat situasi ini cooling down. Baru setelah itu pemerintah, birokrasi untuk memfollow up dengan para pemimpin masyarakat di sana, masyarakat adat di sana. Itu insya Allah akan menemukan jalan yang terbaik.
dan juga menciptakan situasi yang membutuhkan waktu lama memang, tetapi nggak apa-apa karena sudah terjadi. Tetapi setidaknya tidak memperkeruh situasi yang semakin rumit, tidak hanya sekedar miskomunikasi. Gitu, Bang. Berarti Bang Ridho setuju dengan statement bahwa pemerintah ini berlindung di balik kata miskomunikasi? Ya, kira-kira itu pembelaan diri lah, gitu kira-kira. Pembelaan diri yang tidak sesuai dengan fakta di zaman media sosial begini susah untuk membela diri, Mbak Firda, gitu ya. Semua tangan sudah menjadi jurnalis, ya. Semua HP sudah bisa menjadi warta berita kepada orang lain, dan ini tidak bisa dipungkiri, gitu ya. Kalau mungkin era 90-an bolehlah orang kemudian menguasai media massa, mampu menguasai. Sekarang media sosial sudah berbicara, ya, sudah memberikan wartanya sendiri, sehingga tidak bisa membohongi apa yang sedang terjadi. Ini seolah-olah miskomunikasi. Miskomunikasi itu kalau seandainya saya minta bakso ke Mbak Firda, kemudian Mbak Firda ngasihnya saya soto, kan selesai. Ini kan bukan soal miskomunikasi, tetapi intimidasi, represi, ketakutan warga, dan konflik sosial yang lainnya, dan ini membutuhkan waktu lama untuk pemulihannya. Gitu. Yang intinya ini sudah mengenai psikisnya warga dan juga kesejahteraan masyarakat banyak. Dan gitu itu ya, kalau anak-anak bisa berjangka panjang sampai dia dewasa ke depan, kan. Jadi bisa jadi anak-anak itu sudah timbul kebencian kepada aparat keamanan, kepada pemerintah, dan ini sangat berbahaya pada psikologi anak. Gitu. Terakhir mungkin Bang, harapan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri pada pihak-pihak yang terlibat dalam insiden ini. Oke, pertama kepada pemerintah, ya, baik dari presiden, ya, dan jajarannya, gubernur, wali kota, termasuk militer, TNI, dan Polri, untuk segera menarik pasukannya, aparatnya dari Pulau Rempang, agar supaya tidak membuat situasi semakin keruh, karena warga sekarang kan sedang jengkel-jengkelnya. Kedua, pemerintah kemudian melakukan negosiasi, lobby dengan pemimpin masyarakat adatnya, agar supaya para pemimpin adatnya ini bisa menenangkan. Ya. Terus kemudian menerjunkan dokter, tim kesehatan, termasuk psikolog untuk recovery masyarakatnya. Ya. Nanti kami coba akan berkoordinasi di Muhammadiyah, ada MDMC, ya, MDMC. Kok saya lupa ya, manajemen MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center. Nanti coba kira-kira akan berkoordinasi, dan tentu aparat pemerintahan untuk mendampingi masyarakat. Dan kepada masyarakat, insya Allah semuanya akan selesai, ya, dengan baik-baik, ya, artinya tetap merasa harus menjaga diri, ya, tidak kemudian membuat kekacauan atau melawan pemerintah yang senjatanya lebih lengkap. Ini kan sama aja seperti konyol juga kalau melawan pemerintah, ya. Jadi itu saya kira, Mbak, tentu kita harus benar-benar berada pada posisi warga, yang kita berada pada posisi membela warga yang saat ini kita bisa merasakan mereka pasti sedang tidak aman, sedang tidak nyaman, dan ketakutan setiap represi-represi yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu kira-kira, Mbak. Terima kasih Bang Ridho Alhamdi dari selaku Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berdiskusi dengan kami mengenai Rempang, bentrokan di Rempang sendiri. Terima kasih sudah bersama kami. Oke, sama-sama Mbak Firda. Baik, Tribuners, demikian On Focus kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.